Di pegunungan Meksiko, ada spesies jagung purba yang 2 kali lebih besar dari tongkol jagung pada umumnya dan memiliki akar udara yang luar biasa. Akar-akar ini mengeluarkan lendir yang dapat mengubah pertanian dan akhirnya mengakhiri semua bahan kimia beracun. Penduduk setempat telah menanam jagung misterius ini selama lebih dari 2000 tahun, mewarisi tradisi ini dari generasi ke generasi. Seorang ilmuwan di Oaxaca mendengar tentang jagung berukuran super ini dan memutuskan untuk ukuran super ini. Ketika dia akhirnya melihatnya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Tanaman ini seperti sesuatu yang keluar dari mitos, menjulang setinggi 4-5 meter dengan jari-jari aneh yang menjulur keluar dari batangnya. Dan ini dia, jari-jari itu meneteskan lendir tebal dan lengket yang berfungsi seperti pupuk sendiri. Tidak perlu lagi menambahkan pupuk buatan ke tanah. Ini adalah masalah besar, karena sebagian besar biji-bijian sereal tidak dapat memperbaiki kadar nitrogennya sendiri, sehingga petani harus menyiramnya dengan pupuk yang kaya nitrogen. Hal ini tidak hanya buruk bagi lingkungan, tetapi juga mahal. Namun dengan lendir jagung baru ini, kita mungkin dapat memecahkan masalah sistemik dalam sumber makanan kita. Ini seperti kiat biologis yang dapat merevolusi pertanian seperti yang kita ketahui. Penduduk setempat menyebut tanaman super ini sebagai jagung oloton. Ngomong-ngomong, jagung ini pada dasarnya adalah rahasia bagi seluruh Meksiko hingga tahun 80-an. Butuh waktu 30 tahun bagi tim peneliti untuk mempelajari jagung super keren ini. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan masyarakat. Jadi mereka membangun sebuah laboratorium tepat di mana penduduk setempat dapat ikut serta. Jagung mengeluarkan lendir yang mengandung bakteri yang dapat mengubah nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Itu berarti jagung dapat menarik 80% nitrogen dari udara. Pada dasarnya cawan suci pertanian. Namun tentu saja beberapa orang harus merusak kesenangan itu dengan memperdebatkan siapa yang memiliki hak atas jagung ajaib ini. Ini disebut biopirasi, dan itu tidak keren. Masyarakat adat yang telah merawat tanaman ini selama berabad-abad mengatakan, "Hei, ini bukan hanya tanaman, ini adalah bagian dari budaya dan warisan kami." Sayangnya, jagung oloton belum digunakan karena tidak dapat memenuhi standar industri modern. Namun para ilmuwan sedang berusaha menyilangkannya dengan varietas lain untuk melihat apakah mereka bisa mendapat yang terbaik dari keduanya. Mereka telah memangkas waktu tanam hingga setengahnya dan meningkatkan penyerapan nitrogen hingga 40%. Namun mereka memperkirakan butuh beberapa generasi lagi untuk menstabilkan jagung hibrida. Bayangkan jika kita dapat menggunakan nitrogen atmosfer untuk biji-bijian sereal lain seperti beras atau gandum. Itu akan sangat besar untuk mengurangi pupuk buatan yang membahayakan lingkungan kita. Sungguh gila jika kita berpikir bahwa jagung yang tidak banyak dikenal dari gunung berkabut di Meksiko berpotensi memecahkan masalah kelaparan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Ngomong-ngomong tentang tanaman yang bisa membantu kita bertahan hidup di masa depan, tahukah kamu bahwa Mars mungkin merupakan tempat yang sempurna untuk tumbuhan sayuran hijau? Tanah di sana kaya akan zat besi yang berarti sayuran hijau favorit kita bisa tumbuh subur. Dan dengan masa depan bumi yang terlihat sedikit tidak pasti, tidak ada salahnya kita mulai memikirkan planet lain yang bisa kita tinggali. Sayangnya sebagian besar planet terlalu panas untuk menopang kehidupan. Serius, suhu Venus bisa mencapai 482 derajat Celcius. Itu lebih panas dari logam yang meleleh. Tapi Mars berbeda. Meskipun sekarang Mars adalah gurun yang dingin, miliaran tahun yang lalu Mars dipenuhi air dan bahkan mungkin ada kehidupan. Para ilmuwan sudah mempelajari tanaman apa saja yang bisa tumbuh di tanah Mars. Dan ternyata selada, bawang bombay, kale, kacang polong, bawang putih, dan bahkan dandelion. Ya, rumput liar di halaman belakang rumahmu, semuanya berpotensi bertahan hidup di sana. Bayam adalah pilihan bagus lainnya berkat semua zat besi di dalam tanah. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita semua akan mengudap sayuran mikro Mars jika jagung olotan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Satu lagi tanaman super yang dapat membantu kita di masa depan adalah bambu. Dan sementara negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Filipina, Thailand, dan Indonesia sangat gemar menyantap rebung yang lezat. Rebung juga merupakan makanan favorit masyarakat lokal di kepulauan ini.
Di Bangladesh, mereka bahkan memiliki hidangan tradisional yang terbuat dari bambu. Tidak heran mereka menyebutnya raja sayuran. Rasanya lezat dan syarat dengan manfaat kesehatan. Ditambah lagi, setengah cangkir saja sudah memenuhi 11% kebutuhan kalium harian Anda. Jika kamu cukup beruntung menemukan rebung segar, carilah rebung yang keras dan berat dengan pangkal yang lebar. Dan jangan biarkan rebung berubah warna menjadi hijau. Itu berarti rebung sudah terlalu lama berada di bawah sinar matahari dan akan terasa pahit. Jika kamu ingin berpetualang, kamu bahkan bisa memanen rebungmu sendiri, katakanlah di Hawaii. Tapi bambu bukan hanya tentang makanan. Bambu memiliki banyak hal keren. Bambu adalah tanaman yang tumbuh paling cepat di bumi. Beberapa jenis bambu dapat tumbuh lebih dari beberapa meter hanya dalam 1 hari, lebih dari 2,5 cm setiap jamnya. Bambu juga sangat berkelanjutan dan dapat diperbaharui karena bambu dapat menyebar dengan cepat. Hutan bambu tumbuh jauh lebih cepat daripada hutan pohon. Jadi pada dasarnya, bambu adalah pahlawan super di dunia tumbuhan. Sekarang beberapa orang mengatakan bahwa bambu dapat menghasilkan hingga 35% lebih banyak oksigen daripada sekumpulan pohon. Oh, dan ini penting. Bambu dapat menggantikan kayu dalam hampir semua hal yang dapat kamu pikirkan. Serius, ada ribuan produk bambu di luar sana yang sama bagusnya dengan produk kayu. Kita berbicara tentang produk kertas dan bubur kertas, lantai, alat musik, furnitur, bahan bangunan, apapun namanya, bambu bisa digunakan. Ke hal yang lebih serius, menurut para peneliti Inggris, kita baru saja menyentuh permukaan dari apa yang bisa dilakukan oleh tanaman untuk kita. Pertama, kita punya tanaman super. Tahukah kamu bahwa sayuran yang ada di piringmu dulunya hanyalah tanaman biasa? Tapi di alam liar, ada beberapa tanaman yang sangat tangguh yang telah mengembangkan ketahanan terhadap segala macam hama dan penyakit. Para pemulia tanaman bekerja untuk mengawinkan tanaman liar ini dengan tanaman peliharaan kita, menjadikannya sama tangguhnya namun tetap memberikan semua manfaat yang kita sukai. Ini adalah upaya global dengan negara-negara seperti Brasil, Tiongkok, dan India yang memimpin upaya ini. Dan dengan populasi dunia yang akan mencapai lebih dari 9 miliar, tanaman super ini dapat menjadi penyelamat dunia. Berikutnya dalam daftar, tanaman obat. Kita telah mengetahui sejak lama bahwa tanaman dapat menyembuhkan kita. Tetapi apakah kita benar-benar memanfaatkannya? Ada lebih dari 28.000 spesies tanaman yang memiliki kegunaan sebagai obat, tapi kurang dari 16% yang benar-benar digunakan dalam pengobatan. Itu gila. Industri ini bernilai miliaran dolar, dan negara-negara seperti Jerman telah menggunakan pengobatan herbal. Namun kita harus berhati-hati, ada banyak produk yang tidak jelas di luar sana yang bisa lebih berbahaya daripada manfaatnya. Lalu kita memiliki pisang dengan steroid. Oke, tidak juga. Tapi tahukah kamu bahwa kita sebenarnya bisa membuat pisang menjadi lebih besar dan lebih baik dengan mengubah gen mereka? Jangan khawatir, semuanya aman dan tidak berbahaya. Para ilmuwan dapat menciptakan pisang yang tahan terhadap penyakit dan hama, dan bahkan dapat tumbuh di iklim yang lebih keras. Itu berarti lebih banyak makanan untuk semua orang. Yang terakhir, ternyata sifat mudah terbakar dari tanaman sangatlah penting dalam mencegah kebakaran hutan dan segala kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Tapi jangan khawatir, kebakaran sebenarnya adalah proses alami di beberapa ekosistem. Para ilmuwan sedang dalam misi untuk mengidentifikasi keluarga tanaman yang dapat bertahan dari kebakaran dan menciptakan lanskap yang lebih tangguh. Tumbuhan ini bahkan dapat digunakan sebagai sekat bakar alami, menghemat sumber daya yang berharga. Sekarang kita akan bertemu dengan cinchona, bukan tanaman pangan biasa, tapi tanaman ini memiliki kehebatan tersendiri. Kulit pohon ini adalah bahan rahasia untuk membuat quina yang digunakan untuk menyembuhkan malaria. Dan ini penting, sebenarnya orang-orang Quechua di Peru yang mengajari para pendatang tentang cara menggunakannya. Ada beberapa cerita liar tentang cinchona di luar sana. Seperti, pernahkah kamu mendengar tentang singa yang sakit mengunyah kulit pohonnya? Atau singa demam yang minum dari kolam dengan kulit kayu cinchona dan langsung sembuh? Tapi mari kita jujur saja, legenda-legenda ini mungkin hanya orang-orang yang mencoba membuat cerita yang sudah keren menjadi lebih keren lagi. Bagaimanapun, cinchona adalah pahlawan. Tapi tidak semua pahlawan memakai jubah.